Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sosok yang datang setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin yang datang setelah Abu Bakar As-Siddiq, yang dikatakan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya beliau adalah orang yang kedua terbaik setelah para nabi dan rasul, yaitu Abu Hafs, Amirul Mukminin, Khalifatur Rasyid. Abu Hafs Umar bin Khattab Al-Adawi Al-Qurashi, yang mana beliau adalah Khulafaur Rasyidin kedua, dan beliau adalah kibar dari ashabin Nabi SAW, dari kibar para sahabat, dan beliau adalah manusia yang terkenal dalam sejarah atau tarikh Islami yang memiliki banyak pengaruh di dalam Islam ini. Dan beliau juga termasuk dari Asra Mubasysyirina bil Jannah, yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Dan beliau juga dikatakan ulamanya para sahabat dan termasuk orang-orang yang juhud dari para sahabat, yang mana beliau menjadi khalifah setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq pada tanggal 22 bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriyah. Ikhwatal iman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau masih ada kerabat dengan Rasulullah SAW. Sama seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar juga masih ada hubungan darah dengan Rasulullah SAW. Nasab beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW pada kakeknya yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Beliau bernama Umar ibn Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Khirat bin Roza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ketemu sama Rasulullah SAW di Ka'ab bin Lu'ay. Dan juga Umar ibn Khattab ini dia itu punya banyak kerabat dari sahabat-sahabat, bahkan dari pemuka-pemuka kaum kafir Quraisy. Dikatakan di sini bahwasanya Umar bin Khattab itu adalah misalnya Ammar bin Nufail, orang yang tahu sama agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau juga tidak menyembah berhala karena beliau tahu menyembah berhala itu salah. Umar bin Khattab ini misalnya wa akhuhu as-sahabi Zaid ibn al-Khattab, dan beliau juga saudaranya Zaid ibn al-Khattab, yang mana Zaid ibn Khattab ini sudah masuk Islam duluan sebelum Umar bin Khattab. Adapun ibunya Umar bin Khattab namanya Hantamah bintu Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yakhzo bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ketemu juga nasab ibunya Umar sama nasab Rasulullah SAW, bertemu di kakeknya bin Kilab bin Murrah. Wahia ibnatu am kullin min ummil mu'minin Ummi Salamah wa sahabi Khalid bin Walid. Kalau ibunya masih misanan dengan Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah SAW, dan masih famili juga, masih misanan sama Khalid bin Walid wa Ammar bin Hisham sama Abu Jahal, juga masih ada famili dekat. Ketemu nasabnya dengan Rasulullah SAW di Kilab bin Murrah. Jadi mereka ini masih famili semua, teman-teman. Kakeknya yang kelima saudara. Lalu teman-teman sekalian, bagaimana kehidupannya Umar bin Khattab sebelum masuk Islam? Yang mana dikatakan bahwasanya Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahirannya Rasulullah SAW. Beda umurnya Rasulullah dengan Umar itu 13 tahun. Jadi 13 tahun setelah peristiwa Amul Fil, tentara Abraha itu, 13 tahun setelah itu lahir Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun rumahnya Umar bin Khattab itu di atas gunung di Mekah. Jadi ada bukit dari batu terkenal namanya Jabal Umar. Sekarang sudah diratakan sama pemerintah Arab Saudi untuk perluasan Masjidil Haram. Tapi orang tahu ini Jabal Umar. Di situ dulu rumah keluarganya Umar bin Khattab saat beliau masih kecil. Wa kana ismul Jabal fil Jahiliyah al-Akir. Dulu namanya bukan Jabal Umar, tapi karena Umar bin Khattab berasal dari sana dikasih nama Jabal Umar. Dulu namanya Jabal Akir. Wabihi manazil Bani Adi bin Ka'ab. Dan di situ juga banyak perumahannya kabilahnya Umar bin Khattab, Bani Adi bin Ka'ab. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, Bani Taim At-Taimi. Kalau Umar ibn Khattab, Bani Adi Al-Adawi. Di situ tinggalnya Bani Adi di atas gunung itu. Umar bin Khattab ini dikenal pintar baca dan belajar baca karena banyak orang-orang jahiliyah dulu tidak tahu baca. Dari kecil Umar sudah disuruh gembala unta. 2 gembala langsung yang dipegang sama Umar bin Khattab, unta punya bapaknya dan unta punya bibinya, dari saudara ibunya dari Bani Makhzum. Dan bapaknya ini terkenal keras mendidik Umar. Dan juga teman-teman sekalian,
Umar bin Khattab dari masih muda sudah belajar musoroah, bergelut. Dan juga beliau mahir berkuda dan mahir bersyair, karena beliau pintar baca, pintar dengan bahasa. Dan beliau sering datang ke pasar dan ikut pertunjukan gulat, ahli bergulat. Karena di Mekah pada waktu itu banyak pasar dan terkenal pasar-pasarnya. Umar kerjaannya ke pasar bergulat di sana. Kalau lagi jam-jam istirahat, pada nonton semua lihat pertunjukan gulat di pasar. Dan dikatakan tidak ada yang menang bergulat sama Umar. Takut, badannya besar. Nanti insya Allah akan kita sifati bagaimana bentuk tubuhnya Umar bin Khattab. Dan juga teman-teman sekalian, beliau juga sambil belajar berbisnis. Yang mana dari bisnis itu, dia termasuk dari orang-orang kaya di Mekah. Rohila Sofyan ila biladi Syam wa ilal Yaman fi sittah. Yang mana terkenal orang Arab pada waktu itu, li ila fi Quraisy ila fihim rillatas syita'i was shaif. Kalau musim panas pergi ke Syam, kalau musim dingin turun ke Yaman berdagang. Dari situ Umar ibn Khattab dapat banyak untung dan termasuk dari kalangan orang kaya di Mekah. Dan beliau orang yang dimuliakan di tengah-tengah orang Quraisy. Wa ilaihi kanatis safarati fahuwa safiru Quraisy. Dan dia yang sama Quraisy dijadikan sebagai utusan. Kalau Quraisy lagi ribut sama salah seorang kabilah atau Quraisy ribut sama kabilah lain, yang diutus ini Umar bin Khattab. Karena pintar ngomong, pintar berargumentasi, pintar berdiplomasi. Umar yang dijadikan sebagai safir, utusan. Namun teman-teman sekalian, Umar ini hidup di kalangan orang-orang jahiliyah penyembah berhala. Dan dia ikut agama kaumnya. Beliau tinggal dan berdiri di atas agama kaumnya. Seperti kawan-kawan yang lain dari anak-anaknya Quraisy. Wa kana mughraman bil khamri wan nisa. Dan beliau itu pecinta wanita dan pecinta khamar. Umar minum khamar. Ya memang dulu tidak ada larangannya minum khamar, masa jahiliyah. Ikhwatal iman, adapun bentuk tubuhnya Umar bin Khattab dijelaskan oleh para ahli sejarah bahwasanya beliau orang yang badannya besar. Dan juga diketahui bahwasanya beliau kulitnya itu putih kemerahan. Tapi karena beliau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menjadi amir, menjadi khalifah, mengurusi urusannya umat siang dan malam. Dan pada waktu zaman beliau menjadi khalifah, terjadi musim paceklik. Yang mana musim paceklik itu membuat kering semuanya. Tidak ada tanaman yang hidup, dikatakan ar-romadah, maksudnya seperti abu, karena semuanya seperti abu. Kering kerontang, tidak ada hujan turun dari langit bertahun-tahun. Ini terjadi pada tahun 17 sampai 18 Hijriah. Saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Itu yang merubah kulit dia menjadi kecoklatan. Bertanggung jawab kepada umatnya, bertanggung jawab sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Dan juga dikatakan bahwasanya Umar bin Khattab di wajahnya ada garis hitamnya, bekas air mata yang sering keluar dari matanya karena takutnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini wa kana husnul khodaim, orangnya tampan, wajahnya tampan, asya'ir ra'as, botak rambutnya, lahu lihya, dia berjenggot, muqaddamatiha tawila. Depannya panjang jenggotnya, tapi samping-sampingnya tidak terlalu lebat. Kalau Rasulullah kelihatan jenggotnya dari belakang, dari saking lebatnya jenggotnya Rasulullah SAW. Kalau beliau lagi sholat, Rasulullah SAW baca iftitah, kelihatan sama para sahabat karena jenggotnya bergerak, dari samping kelihatan. Kalau Umar bin Khattab tidak begitu, jenggotnya sampingnya tidak tebal, agak tipis, tapi depannya panjang jenggotnya. Dan juga Umar bin Khattab sering semir jenggotnya dengan henna, jadi warnanya agak kemerahan. Kana tawilan min atrofihi. Dan dia adalah orang yang tinggi, yang mana dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, juga dijelaskan di sini sama Malik bin Anas. Umar bin Khattab selain orangnya tinggi dan jenggotnya panjang, Umar bin Khattab itu kumisnya lebat. Yang mana Malik bin Anas ini kumisnya juga tebal. Terus Malik bin Anas ditanya sama sahabatnya, kenapa kok tebal kumisnya? Dia katakan, saya melihat Umar bin Khattab demikian, kumisnya tebal. Jadi Umar bin Khattab semakin mukanya sangar teman-teman. Orang takut. Jadi tidak heran kalau setan itu kalau ada Umar bin Khattab lewat di satu jalan, setan tidak berani lewat jalan itu, cari jalan lain setannya. Dan dijelaskan juga bahwasanya tingginya Umar bin Khattab ini, kalau dia naik kuda, menunggangi kuda, kakinya nyentuh ke tanah. Bayangkan tingginya kayak apa. Dan juga beliau kalau jalan itu cepat. Abqari min abakiroti al-Arab. Dan dia orang jenius dari orang-orang jeniusnya bangsa Arab.
Yang selanjutnya teman-teman sekalian, bagaimana kisah beliau saat diutus Rasulullah SAW. Yang mana terkenal beliau ini sangat memusuhi kaum muslimin, benci sama Nabi Muhammad, karena dia diutus sama Quraisy sebagai qadi, sebagai orang yang bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka. Kalau kamu ribut, datang ke Umar, minta diselesaikan masalahnya. Dari muda sudah seperti itu. Syarif, orang mulia, dijadikan bahan pertimbangan sama para pemuka Quraisy meskipun dia masih muda. Akhirnya diutuslah Rasulullah SAW. Pada waktu itu dakwah masih sembunyi-sembunyi. Yang mana dakwah sembunyi-sembunyi ini terus berjalan sampai 3 tahun dari diutusnya Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk dakwah terang-terangan. Terus Rasulullah SAW terang-terangan bilang bahwasanya tidak boleh sembah berhala. Ini berhala tidak bisa apa-apa. Disebut sama Rasulullah namanya satu-satu, Hubal, Lata, Wal Uzza, ini semua masalah semua ini. Berhenti, tidak usah disembah, sembahlah Allah semata. Bikin mereka semuanya geram. Yang mana ini adalah sesembahan abah-abah mereka semua, nenek moyang mereka, ditambah lagi itu nama-nama Tuhan mereka. Akhirnya bergejolaklah Quraisy, yang mana harus dilakukan sama Quraisy untuk membela, mempertahankan peribadatan mereka, membela dan mempertahankan akidah-akidah mereka. Yang mana kita sudah tahu mereka mulai menggerogoti sahabat-sahabat yang lemah dulu. Digerogoti satu-satu, yang tidak punya kekuatan, tidak punya pembela, tidak punya kaum yang bisa mengayomi, mulai diintimidasi sama Quraisy. Adapun yang besar-besar, Abu Bakar As-Siddiq dibela sama kaumnya. Rasulullah SAW dibela sama pamannya. Terus intimidasi ini semakin hari semakin jadi. Sampai Umar bin Khattab juga ikut menyiksa budaknya yang masuk Islam. Sampai katanya Umar bin Khattab, "Wallahi ma taraktuki ila malalati." Saya tidak akan biarkan engkau masuk Islam. Saya akan siksa terus sampai anak bosan. Dan dari saking bencinya dia dengan Nabi Muhammad, dia pengen ketemu sama Nabi Muhammad. Kalau ketemu pas-pasan di jalan, mau dihabisi sama Umar bin Khattab. Kemana Nabi Muhammad pergi, mau diikuti, diintai. Dan setiap dia melihat Nabi Muhammad lagi ngomong sama orang, nyuruh orang masuk ke agama Islam, setelah Rasulullah pergi, orang itu didatangi sama Umar. Diancam, awas kamu masuk Islam, ente akan urusan sama anak. Takut orang diancam sama Umar. Kemudian, setelah Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Hijrah yang pertama ke Habasyah, Umar takut. Dia takut anak-anaknya Quraisy terpecah belah gara-gara adanya Muhammad. Bapak sama anak ribut, suami sama istri ribut, bapaknya Islam, anaknya kafir. Anaknya Islam, bapaknya kafir. Ada yang sebagian berangkat ke Habasyah, tercerai-berai Quraisy ini. Di sana nyiksa orang lain, di sana juga ada yang nyiksa budaknya. Itu yang menjadi pemandangan di Mekah pada waktu itu. Muhammad si pemecah belah umat. Ini yang ada di kepalanya Umar bin Khattab. Dipikir, ditelaah lagi sama Umar, yang bikin Mekah ini keadaannya memanas seperti ini, semua ini gara-gara Muhammad. Kata Umar, kalau anak habisi, selesai urusannya. Jadi, mulai ada rencana Umar mau menghabisi Nabi Muhammad. Tapi teman-teman sekalian, sekeras-kerasnya hati seseorang, sebenci-bencinya hati seseorang kepada agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hati seseorang itu dari daging, teman-teman. Bukan dari batu, bukan dari besi. Di balik kekerasannya Umar bin Khattab ini ada kelembutan yang tidak terjamah sama sahabat-sahabatnya. Ada kelembutan samar-samar yang tidak terlihat. Itu terlihat. Itu terbukti saat ada niat dari Umar bin Khattab untuk membunuh Rasulullah SAW. Yang mana kita semua banyak sudah tahu kisahnya, bahwasanya hatinya Umar bin Khattab ini bergejolak. Saya harus hentikan semua ini. Gimana caranya? Dipikir, ya harus bunuh Muhammad. Tidak ada cara lain. Akhirnya suatu siang beliau melihat Abu Jahal yang masih famili sama ibunya dia, Amr bin Hisham atau Abu Jahal, ditampar sama Hamzah bin Abdul Muthalib, sama pamannya Rasulullah SAW. Yang mana Hamzah pada waktu itu sudah masuk Islam. Jadi Hamzah sama Umar bin Khattab masuk Islam itu cuma beda 3 hari, teman-teman. Bisa antum bayangkan, hari ini Hamzah masuk Islam, 3 hari lagi Umar bin Khattab yang masuk Islam. Dua singanya orang Quraisy bela Muhammad. Apakah ada yang berani? Tidak berani. Ngadepi Hamzah, Umar bin Khattab itu ketar-ketir, teman-teman.
Ya mungkin ketar-ketir sama-sama pemberani. Jagoan lawan jagoan itu sama-sama punya pertimbangan. Setelah dia melihat Hamzah nampar Abu Jahal, yang mana kita tahu kisahnya, pada waktu itu Rasulullah dikerumuni di Ka'bah, dikatai, dihina-hinai sama kafir Quraisy, dipimpin sama Abu Jahal. Didorong-dorong Rasulullah SAW, datang dari kejauhan Hamzah, baru pulang dari gurun habis berburu singa. Hamzah lihat, diteriaki sama Hamzah, diam semuanya. Minggir semua, jangan ganggu ponakan ana. Ini ponakan sekaligus saudara sepersusuannya Rasulullah SAW. Ditampar teman-teman sama busur panahnya sama Hamzah. Umar bin Khattab lihat itu, tapi mikir, ini Hamzah ini. Semakin bergejolak hatinya Umar. Ini benar-benar sesuatu yang tidak pernah terjadi di Quraisy. Sampai ribut kayak gini tidak pernah terjadi. Ini terjadi semua semenjak saat itu Muhammad ngaku-ngaku jadi utusan Allah. Saat Muhammad menghina Tuhan-Tuhan kita, saat Muhammad menghina nenek moyang kita, ana harus bunuh Muhammad. Udah ndak tahan Umar, sangat emosi, dibawa pedangnya sama Umar. Jalan Umar ke arah rumahnya Rasulullah SAW, kita udah sifati tadi jalannya Umar bin Khattab itu cepat. Dia mau pergi ke sana, jalan ke sana dengan cepat. Di tengah jalan, subhanallah, kita lihat bagaimana Allah atur skenario ini. Di tengah jalan, ketemu sama Nu'aim bin Abdullah al-Adawi al-Qurashi, masih familinya Umar bin Khattab. Sudah masuk Islam, tapi dia masih sembunyikan keislamannya. Ditanya sama Nu'aim, mau kemana kau wahai Umar? Ana mau habisi Muhammad yang telah buat porak-poranda kaum Quraisy sekarang ini, dan yang menghina orang-orang pintarnya Quraisy, dan menghina agamanya Quraisy, juga menghina Tuhan-Tuhannya Quraisy. Mau ana bunuh biar selesai semua, tidak repot-repot, tebas kepalanya, kholas, selesai. Ini yang diajak Umar ngomong sudah masuk Islam. Yang mana mereka masuk Islam sama-sama saling menyembunyikan keislamannya. Dakwah belum bisa terang-terangan, kalau ketahuan disiksa. Mau tidak mau dikasih tahu, katanya Nu'aim, wallahi ya Umar, demi Allah wahai Umar, engkau telah ditipu oleh dirimu sendiri wahai Umar. Apakah Bani Abdi Manaf akan membiarkan engkau berjalan di atas muka bumi setelah engkau membunuh Muhammad? Maksudnya Nabi Muhammad ini punya kaum yang bela dia. Jangan kau pikir setelah kau bunuh Nabi Muhammad terus selesai, kata dia. Mereka tidak akan membiarkan engkau berjalan di atas muka bumi setelah engkau membunuh Muhammad. Afala tarji ila ahli baitik? Kenapa tidak engkau urus itu saudaramu? Kenapa engkau tidak urus keluargamu dulu, baru engkau urus Muhammad? Fa inna ibna ammika Said ibn Zaid bin Amr wa ukhtuka Fatimah bintul Khattab qad wallahi aslama wa taba'a Muhammad ala dinik. Tuh, Mistan sama adik perempuanmu sudah ikut agamanya Muhammad. Urus dulu adikmu sana. Ini ngomong mau ndak mau ya. Daripada Rasulullah yang dibunuh, akhirnya dikasih tahu sama dia bahwa misananya sama adik perempuannya itu sudah masuk Islam. Mendengar itu, kaget Umar teman-teman, yang tadinya mau ke rumahnya Nabi Muhammad, putar balik, berangkat ke rumah adiknya. Syok Umar. Ternyata yang dia takuti sudah masuk di tengah-tengah keluarganya. Berangkat Umar ke sana dengan rasa memendam amarah yang besar, disimpan sama dia, mau dilampiaskan ke adiknya. Fawajada sahabi Khabbab ibn al-Arad yajlisu ma'ahu ma yu'allimhum al-Qur'an. Datang Khabbab ibn al-Arad, yang mana Khabbab ibn Arad termasuk orang-orang yang pintar ngaji. Yang ngajarin ini adiknya Umar ibn Khattab ngaji, tadarus, belajar Al-Quran. Lagi duduk nih Khabbab ibn al-Arad, diketok rumahnya sama Umar. Khabbab ibn Arad ini ketika tahu Umar datang, meloncat dari saking takutnya. Waduh, mati anak, kata dia. Cepat-cepat sembunyi, dari saking takutnya sama Umar bin Khattab. Sembunyi dia. Gitu masuk ke dalam rumah, Said ibn Zaid bin Amr, suaminya adiknya Umar, dipukul sama Umar, dijotos sekali, tumbang, jatuh dia. Akhirnya adik perempuannya yang ngadepi Umar ini dipukul juga sama Umar, dari saking geramnya, dari saking emosinya dia. Sudah tidak bisa nahan lagi. Ini Khabbab sembunyi, takut, selamat dia. Akhirnya ada beberapa hal yang disembunyikan sama adiknya terjatuh, yaitu lembaran-lembaran Al-Quran yang sudah ditulis. Jatuh dari tangan adiknya, sama Umar mau diambil, mau dibaca, sama adiknya dilarang. "Tidak boleh kamu pegang ini, kamu najis. Engkau kafir, engkau najis, tidak boleh pegang ini." Apa itu, kata Umar? Yang mana riwayatnya dikatakan surah Toha, ya. Meskipun para ulama masih memperdebatkan soal ini, apakah surah Toha atau bukan.
Anggap saja benar yang saat Umar membaca surat Toha itu meleleh hatinya. Fahtazza Umar. Maka bergetarlah Umar, teman-teman sekalian, bergetar tubuhnya Umar membaca ayat suci Al-Quran. Ma haza bil kalamil bashar. Ini bukan omongannya manusia. Orang yang tahu sama sastra bahasa, yang punya ilmu balaghah yang tinggi, baca Al-Quran itu meleleh, teman-teman. Sehebat-hebatnya dia berbahasa, kena Al-Quran, hancur, meleleh, habis semuanya. Ini dibuktikan sama Umar bin Khattab, orang yang ahli pada waktu itu, meleleh kena salah satu ayat di Al-Quran. Wallahi ma haza bi kalamil bashar. Habis itu tanya sama adiknya. Waktu itu di bulan Zulhijjah, di tahun kelima kenabian, ditanyalah sama Umar, apa ini yang dibawa sama Muhammad? Iya, kata adiknya. Kasih tahu ana sekarang di mana Muhammad. Demi Allah, ini bukan omongannya manusia, kata Umar. Khabbab ibn Ard masih sembunyi nih. Saat dengar omongan Umar seperti itu, keluar Khabbab ibn Ard. Dia keluar, wallahi, kata Khabbab, beberapa hari yang lalu Rasulullah SAW berdoa, semoga masuk Islam salah satu dari ahli Umarain. Dua Umar, Umar bin Khattab atau Ammar bin Hisham, Abu Jahal. Wallahi, katanya Khabbab, Rasulullah berharap, Rasulullah berdoa, semoga salah satu di antara dua ini masuk Islam. Tambah Umar bin Khattab tertegun mendengar itu, teman-teman. Kata Umar, kasih tahu ana di mana Rasulullah SAW. Dikasih tahu sama Khabbab, ada di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Berangkat ke sana sama Khabbab. Al-Arqam bin Abi Arqam ini markas dakwanya Rasulullah SAW yang pertama. Saat Rasulullah disuruh dakwah sembunyi-sembunyi, dia jadikan rumahnya Arqam bin Abil Arqam menjadi markas. Kenapa demikian? Karena rumahnya Al-Arqam bin Abi Arqam itu di tengah-tengah rumahnya musuhnya Rasulullah SAW. Markas terbaik itu adalah di kandangnya musuh. Ini yang dipakai strateginya. Al-Arqam bin Abil Arqam rumahnya agak naik ke atas, aman dia. Kalau ada orang datang dari bawah kelihatan. Tinggal buka sitarnya, kelihatan siapa yang datang. Berangkat Umar. Akhirnya sudah mendekat, dengar ada suara orang jalan, diintip sama sahabat. Di situ ada Hamzah, ada Rasulullah SAW, dan ada sahabat-sahabat yang lain. Para orang-orang lemah yang tidak punya kekuatan. Ditanya sama Hamzah, siapa, kata Hamzah, yang datang? Umar datang. Mundur semua yang ada di rumah itu. Ada yang meloncat, ketakutan, maju Hamzah. Biar ana yang hadapi ya Rasulullah. Sudah mundur, katanya Rasulullah, biar ana yang maju. Diketok, dibuka sama Rasulullah, ditarik teman-teman sekalian, bajunya Umar ini sama Rasulullah, dimasukkan ke dalam rumah. Mau ngapain engkau datang ke sini? Kita tahu kekuatannya seorang nabi itu berkali-kali lipat, mungkin 10 kali lipat. Ada yang bilang 7 kali lipat dari kekuatan manusia biasa. Ditarik sama Rasulullah, Umar bin Khattab, orang yang dibilang paling amanah. Apa ndak kaget Umar bin Khattab? Kaget Umar, terkejut, langsung ditarik bajunya sama Rasulullah SAW, dimasukkan ke rumah. Mau ngapain engkau datang ke sini, kata Rasulullah. Langsung Umar bilang, ana datang wahai Rasulullah, mau syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semuanya yang ada di tempat itu takbir semua, teman-teman. Dikatakan semenjak hari itu, semua yang masuk Islam berani terang-terangan ngasih lihat keislamannya. Dulu mereka takut menampakkan keislamannya, takut disiksa kafir Quraisy. Tapi setelah yang dua ini masuk Islam, teman-teman, Hamzah dan Umar, yang mana mereka ini terkenal orang kuatnya Quraisy. Dua singanya Quraisy, mereka berani tampakkan keislaman. Seakan-akan yang sudah masuk Islam ini punya pembela. Dan hebatnya lagi Umar bin Khattab ini saat masuk Islam laporan ke kafir Quraisy. Yang lain sembunyi-sembunyi, Umar laporan. Diketok rumahnya orang. Oh, Umar bin Khattab rupanya. Ada apa ya Umar? Ada yang bisa dibantu? Ana sudah masuk Islam ya. Ana sudah jadi pengikutnya Muhammad. Kaget orang kafir ini. Mau dipukul tidak berani. Datang lagi terus. Didatangi corong-corongnya Quraisy, tukang gosipnya Quraisy. Itu yang didatangi sama Umar. Biar cepat tersebar Umar masuk Islam. Ikhwatal iman, maka kemudian tidak pernah terjadi lagi orang-orang itu takut dari godaannya Quraisy saat mereka hendak sholat. Dulu mau beribadah kepada Allah itu takut, tapi setelah masuk Islamnya dua orang ini, mereka kaum muslimin semuanya berani. Bahkan Umar ini sampai bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, alasna alal haq. Ya Rasulullah, bukankah kita ini di atas kebenaran?
Fa'ajabahu na'am. Iya betul, kata Rasulullah, kita di atas kebenaran. Alaisu alal batil. Dan bukankah mereka itu di atas kebatilan, wahai Rasulullah? Na'am, betul, kata Rasulullah SAW. Faqala Umar bin Khattab, fafimal kufyah. Kenapa sembunyi-sembunyi? Ayo kita kasih tahu ya Rasulullah, tidak usah takut, kita terang-terangan. Famataru ya Umar. Terus kata Rasulullah, gimana bagusnya menurutmu wahai Umar? Nakhrud fanatufu bil Ka'bah. Ayo kita keluar, kita tawaf di Ka'bah rame-rame, tidak usah takut. Lihat bagaimana berani ya Umar. Faqala Nabi SAW, na'am ya Umar. Ya sudah, ayo kata Rasulullah SAW. Fa kharajal muslimu li awwali marratin. Dan ini kejadian yang pertama terjadi. Kaum muslimin bikin dua barisan. Barisan yang pertama, di situ ada Umar bin Khattab, di tengah-tengahnya ada Rasulullah. Barisan yang kedua ada Hamzah dan kaum muslimin yang saling berpegangan satu dengan yang lain. Yuhalliluna wa yukabirun. Bertakbir dan mengatakan la ilaha illallah hatta dakhalu wa sallu andal Ka'bah, sampai mereka masuk ke dalam area Ka'bah, masuk ke situ dan sholat di situ. Dan dari jauh kelihatan sama orang-orang Quraisy, di situ ada Umar, di situ juga ada Hamzah, yang bikin mereka semakin benci kepada kaum muslimin. Yang selama ini orang kuat mereka sama mereka diharap ternyata sudah ikut Muhammad. Katanya Umar bin Khattab, fasamani Rasulullah SAW al-Faruqu yawma idzin. Dan di hari itu sampai detik ini ada titel di belakangnya nama Umar bin Khattab, al-Faruq. Faruq itu nama titelnya yang dikasih sama Rasulullah SAW, Faruqu bainal haqqi wal batil, yang terang-terangan memilah antara yang hak dengan yang batil. Maka teman-teman sekalian, kisah ini kita tidak akan pernah bosan oleh siapapun yang menyampaikan. Dan mestinya seperti ini kita jadi orang Islam, tegas, bukan toleransi yang kebablasan. Dicampur-campur semua, gaya ini dimasukkan ke sini, hari besar ini dimasukkan ke sini, diobok-obok jadi satu semua. Mana ketegasannya? Umar itu dibilang Faruq, dikasih titel sama Rasulullah, dikasih lakob sama Rasulullah langsung karena dia membedakan antara yang hak dengan yang batil. Tidak dicampur-campur. Baru masuk Islam hitungan hari. Kita yang sudah masuk Islam puluhan tahun, bahkan bapak dan kakek kita Islam, bahkan tidak sedikit Islam yang rusak di tangan kaum muslimin sendiri. Mungkin kisah yang sedikit ini bisa jadi pertimbangan teman-teman. Nahnu kaumun, kata Umar bin Khattab, a'azanallahu bil Islam. Kita ini kaum yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Bukan dengan uang, bukan dengan ketampanan, bukan dengan jabatan, bukan. Kita ini dimuliakan dengan Islam. Dan barang siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, azallahullah, Allah akan hinakan. Ya, kita lihat sekarang, orang Islam itu karusa isail, kayak buihnya ombak di lautan. Banyak, tapi tidak bisa apa-apa. Kenapa? Ya karena cari kemuliaannya itu bukan pakai Islam. Allah benar-benar mencabut kehebatan kalian kaum muslimin dari dada-dada musuh kalian. Dan Allah lemparkan ke dalam hati-hati kalian penyakit wahan, cinta dunia, dan takut mati. Padahal kalau kita pelajari sirah Nabi, sirah sahabat, kaum muslimin dengan jumlah yang sedikit mampu mengalahkan musuh-musuh Islam yang banyak berkali-kali lipat. Ikhwatal iman, sampai di sini dulu kisahnya, karena kisah Umar ini panjang teman-teman. Umar bin Khattab 12 tahun menjadi khalifah. Tapi kita akan kisahkan poin-poin pentingnya. Kita insya Allah akan lanjutkan di kisah Umar menjadi khalifah hingga terbunuhnya Umar bin Khattab oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.